Ya gimana cara nanggepinnya? Nah, tadi kan lu belum bahas itu. Ya, Lu cuma ngasih tahu kalau misalnya ada aja hate comment-nya. Ya. Tapi sebenarnya perasaan lu gimana sih kalau lu baca komen-komen orang kayak gitu? Apa lu tuh orangnya cuek aja atau gimana gitu? Oke. Ya orang-orang di kantor aku pada tahu lah gimana kalau misalnya aku udah dapat hate comment tuh biasanya sih overthinking tapi nggak yang too much kebanyakan sampai nggak syuting gitu, nggak sampai segitunya sih. Aku nggak pernah mau hal-hal negatif itu menghambat apa yang ngebuat aku jadi maju. Nggak mau ganggu produktivitas. Gak mau ganggu produktivitas aku. Ya. Gitu. Nah, kalau misalnya aku dapat hate comment ya, pasti kayak gitu, kayak Oh, berasa juga. deg, gitu aja. Kayak Oke. anjir komennya, deg. Karena kalau lu cari pasti ada dong, Kori. Ada aja. Dari semua komen lu kayaknya total jutaan kali ya, Kori ya. Setiap posting aku heran selalu ratusan ribu, puluhan ribu Iya, komentarnya. Komentarnya itu bukan likes, Kori. Iya. Lu kayaknya nge-post kaki jempol aja nih, lu FYP deh anjir kayak sekarang. Lu di tahap itu nggak sih? Lu ngerasa nggak sih? Iya, gue kayak gitu gue ngerasanya. Jadi kan kalau komen lu udah banyak kayak gitu, hate comment tuh kan pasti ada. Ada banget. Berarti Tapi lu ya, overthinking terus dong kalau kayak gitu. Enggak juga, karena gini. Kalau aku overthinking, itu yang mereka mau. Iya, benar. Aku overthinking, aku jadi mundur konten, jadi kontennya nggak post. Itu tujuan para haters yang Itu pengen tujuan ngejatuhin parah. lu. Pengen ngejatuhin orang yang ada di depan dia. Iya. Gitu. Nah, Iya. namanya orang ngomongin orang, ngejelekin orang, mereka pasti diem di belakang. Gitu. Kalau misalnya lu lebih bagus daripada gue, lu nggak mungkin ngomongin, nggak mungkin jelekin. Gitu. Karena lu nggak punya waktu juga buat Karena nggak punya kayak waktu gitu. buat ngurusin itu. Iya, benar-benar. Haters ini udah pasti orang-orang yang waktunya banyak banget. Waktunya banyak banget. Jadi dipakai buat ngehujat. Nah, udah waktunya banyak, minimal pakai kebaikan gitu ya. Iya, Ini betul. ngehujat. Betul. Terus ini juga Bang, ada fun fact-nya. Apa? Kemarin ada haters kan, hatersnya udah parah banget nih ngehujatnya. Aku DM dulu tindakan pertama aku. Oh, lu sampai DM? DM, tapi yang parah-parah aja. Separah apa? Boleh tahu gak? Jadi kan waktu itu kucing aku lagi meninggal. Oke. Kucing aku udah 4 tahun tuh, aku sedih banget. Videonya juga video sedih, bukan video ngelawak apa gimana. Iya, video serius lah ya. Video serius. Masa dia komen, bro, pecah. Enggak, ini gue ngetawain bukan karena apa ya? Enggak, ini saking absurdnya, Kori. Kayak Saking ngapain? absurdnya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan sama sekali. Oke lah, Iya. sama-sama Kak ya kan. Cuma Kayak- sisanya nggak ada hubungannya. Bahkan ada yang kayak, bro, bapaknya Kori pecah. Nah itu parah banget, ya kayak gitu-gitu. Itu pertama kali aku baca komentar pada saat si kucing aku meninggal ini. Di kolom Gila komentar anjir videonya. orang-orang itu. Terus aku DM TikTok. Aku tanya, ini maksudnya gimana ya? Nggak, tapi dia top komen itu. Top komen. Dia Kok boleh sih itu kasar banget. Maksudnya bukan top komen. Si TikTok ini itu diem di atas. Shoot, man. Dan di HP tim-tim aku yang lain juga itu diem di atas. Gila anjir. Terus aku DM kan. Maksudnya apa? Terus pas dari DM tau gak jawaban apa? Apa? Ya ampun, akhirnya di notice Bang Dibales. Kori. Iya anjrit. Itu nyebelin banget. Kadang ada orang yang sedesperate itu minta di notice sampai dia caranya nggak jelas kayak gitu. Iya, benar. Kayak gitu. Anjir. Bahkan ada juga yang jawab kayak gini, loh Bang, kok aku aja sih yang diginiin? Terus itu yang lain gimana tuh? Mereka kayak gini-gini juga. Iya. Aku giniin tuh. Oh kamu emang mau sengaja ngikutin mau yang salah gitu? Iya, Yang maksudnya salah kan kamu nggak ikutin. bisa dijustifikasi juga. Kalau dia Bener. salah ya salah aja gitu kan. Bener. Nah jadinya di situ dengan mindset aku yang seperti itu, aku melihat mereka tuh malah sedih. Malah kasihan. Kasihan. Tapi itu mindset yang bagus. Iya. Karena gue pernah dengar dari ada namanya Gary V. Dia bilang kalau lu punya haters, lu jangan marah, lu kasihani mereka, karena mereka pasti hidupnya ada yang salah. Bener Sampai hidup mereka tuh terlalu banyak waktu luang, Iya. sampai bisa mikirin orang lain, bahkan ngejatin orang lain, itu Bener, pasti ada yang salah. bener. Justru kasihanilah orang-orang kayak gitu. Kasihanilah, bener. Tapi sekarang berarti udah bisa mengatasi Bisa overthinking mengatasi lu. dengan ini nggak tahu ya haters nih ngerti apa nggak masalah platform ya kan di situ kita bisa apa yang komentar nggak mau kita baca bisa kita tulis Difilter. Jadi aku filter semua yang apa yang nggak pengen aku baca jadi aku nggak pernah baca jadinya. Iya. Dan aku bukan tipikal orang yang suka balesin komen. Oke. Jadi aku post cuma lihat komen yang bagian-bagian atasnya aja seret. Kalau misalnya Komen gitu lagi ya. ada waktu balesin, kalau enggak ya enggak. Iya, berarti sekarang cara lu gitu ya, lu nggak bisa kontrol lautannya, tapi lu bisa kontrol kapal lu sendiri, makanya lu Iya. filter. Kayak gitu. tangan kita kan cuma 2. Iya. Kalau nutup Iya. mulut orang kebanyakan, Iya, mending bener, tutup kuping aja. Ah, gila itu bagus tuh. Gini Itu aja. guys. Itu bakal dijedak-jeduk ya. Plus jeduk-jeduknya ini. Dijedak-jedukin ya abis ini ya.
Suka berantem di kolom komentar. Apakah itu cuma oknum? Ya, gua suka. Jadi gini, kadang kalau di konten gua ada aja fans lu yang nyasar juga. Oke. Kayak, ini akan mungkin terdengar insulting buat lu. Kenapa? Kadang ada yang bilang Cory sama dengan hama gitu misalnya. Ah. Itu kenapa sih sering banget? Apakah itu oknum yang karena mungkin fans lu terlalu rame sampai ada orang yang pengen bikin kontranya? Iya. Atau memang fanbase-nya ternyata ada yang toksik juga gitu? Oke. Aku berterima kasih atas pertanyaan ini. Kenapa emang? Asik. Aku bisa sekalian klarifikasi nih. Oh iya, bagus. Silakan. Ini akan diklip para Korizen pasti. Iya, nggak sih? benar. Tolong para Korizen dan Iya. para haters anjing. Astagfirullahaladzim, Cory. Jadi gini, Berarti ada ya ternyata haters-haters yang ada. Jadi gini sebenarnya. Aku kalau dibilang fans aku FOMO enggak, karena aku nge-build fanbase tuh nggak bisa modal setahun 2 tahun doang. Ih, lama banget Aku sih. nge-buildnya dari 2020, aku udah yang Yes. kayak fan service banget. Sampai akhirnya setelah Sultan Squad keluar dan Love Academy keluar, nah fanbase itu semakin terbentuk dengan cara mulai datang-datang yang baru dan yang lama-lama itu mempromot gitu loh, kayak oke. ngepost potongan video aku. Jadinya mereka banyak yang datang, banyak yang suka, dan ternyata banyak orang Indonesia, terutama orang muda nih, anak-anak muda cewek sama ibu-ibu, pokoknya yang dari SMP ke atas lah, yang cewek-cewek terutama, mereka tuh suka banget sama cerita-cerita yang aku buat. Berarti market yang terbentuk, market yang anak-anak terbentuk. SMP sama ibu-ibu. SMP, SMA, kuliah, Oh, semuanya ibu-ibu dong. beberapa. Tapi anak-anak gimana? Anak-anak ada juga beberapa, cuma nyadar nggak sih bang, kalau misalnya fans bocil dia lebih pede untuk manggil, hai bang Medi. Bener. Sedangkan kalau misalnya bener. anak SMA masih kayak, Iya, ada Medi, yes, Medi. yes. Kayak gitu. Nah gue menyadari Yes, betul yes. itu. Betul. Kalau misalnya ke public area, mereka paling kalau yang udah besar-besar cuma yang kayak moto diem-diem, ntar gue udah pergi baru di post story. Iya, betul. Kalau bocil mereka pasti, boleh minta Boleh foto minta foto, nggak?" ya, biasanya kayak gitu. Nah, akhirnya udah nge-build fans karena di situ banyak banget ternyata, gue nggak nyadar pergerakan pertumbuhan followers gue tinggi banget semenjak gue ngeluarin Sultan Squad dan Yes, Love Academy itu yes. bisa naik ratusan ribu, jutaan naiknya. Nah, dari situ mulailah fans-fans aku ini dipakai sebagai alat untuk menjatuhkan aku sendiri Sama haters. sama haters. yang bahkan nggak nonton mungkin. yang bahkan nggak mungkin tahu aku. Mereka Oke. tahu aku karena, kok Coryzen pada banyak nih. Karena aku nggak ada nyuruh ya, aku nggak ada nyuruh Coryzen tuh ganti username pakai Coryzen. Tapi pasti kalau Bang Medi ketemu di YouTube atau di TikTok atau di Instagram, kalau dia fanbase-nya aku, pasti dia tuh pakai nama Coryzen _ nama mereka. Oh, Kayak gitu. ada formatnya. Ada formatnya. Itu bukan disuruh. Bukan disuruh. Terbentuk secara organik aja gitu. Secara organik aja, aku bahkan Oke. nggak pernah nyuruh. Aku Oke. bahkan nggak tahu ternyata ada grup-grup Coryzen banyak banget di luar sana, aku nggak tahu. What? Ternyata mereka seloyal itu, dan di grup itu ngomongin aku aja. Kayak, Kak Cory update gini, Kak Cory update gini. Anjir, itu apa ya? Sebenarnya lu punya fanbase sekuat itu enak banget sih kalau Enak mau banget. nge-blast sesuatu, Bener. orang tuh udah nungguin gitu. Bener. Gue harus belajar nih. Kita nggak punya nih, Medizen. Kita bentuk abis ini Medizen ya. Medizen. Lebih kayak apotik ya namanya, Medizen anjir. Tapi menarik loh, Cory. Nah, tapi sampai akhirnya udah rame banget kan tuh. Jadinya kayak mungkin ada orang-orang annoying yang ngeliat hal itu. Pasti ada aja kan orang, kalau kita disukain banyak orang, pasti ada juga yang nggak suka. Pasti akan ada juga yang Nggak bisa kita Betul. nyuruh orang-orang suka kita terus, nggak bisa. Betul. Pasti ada juga yang nggak suka. Dan aku menerima hal itu. Ada orang nggak suka tuh menerima. Cuma semakin kesini ternyata orang-orang pinter. Cara mereka bikin kita jatuh, cara mereka menjatuhkan kita tuh ternyata semakin pinter. Caranya? Mereka pura-pura jadi Coryzen. Pura-pura jadi fanbase lu. Aku yakin betul. Karena kalau the true Coryzen nggak akan setoksik itu pastinya. benar, yang pertama itu. Karena nggak ada yang nyuruh juga kan. Benar. Dan Yes. aku juga punya WhatsApp channel kan. Di situ aku share kalau ngefans sama orang tuh yang wajar-wajar aja. Bahkan Oke. aku sering juga bilang, udah ya stop ngirim-ngirim ini itu ya gitu. Kayak udah uangnya disimpan buat kalian aja. Maksudnya aku pasti mengajarkan yang baik-baik lah buat fans aku. Masa tiba-tiba aku nyuruh Coryzen hujat ini ya gitu. Kan nggak mungkin kan aku kayak gitu. Itu jelek banget Itu sih. jelek banget. Nah, makanya aku yakin haters-haters yang bilang Cory hama atau Iya, itu Cory parah banget. lebih parah banyak banget malahan. Waktu kucing aku meninggal ada yang komen parah banget. Itu aku kayak, gila sakit hati banget. Cuma aku nggak ada waktu buat ngurusin orang-orang kayak gini. Jadinya di situ aku yakin itu orang bukan Coryzen karena mereka semua rata-rata akun baru. Oke. Kalau akun baru tuh kelihatan kan, Iya. new account. Terus namanya dipakai Coryzen ini. Nah, mereka menyulut masalahnya dengan cara kayak gini. Mereka post misalnya idol Korea di post. Terus mereka bikin berita macam-macam kayak misalnya idol ini diduga berpacaran dengan Cory. Hah? Ini apaan nih? Kayak gitu contohnya. Ini, tapi itu terlalu jauh nggak sih? Maksudnya Jauh kayak, banget, jauh banget. Tapi Kayak gitu tapi orang-orang- fakta ada. Ini oknum berarti kan? Kenapa? Ini haters itu Haters-haters itu yang
pura-pura menjadi Korizen. Wah, hancur banget. Apaan sih maksud Parah gue banget. kayak jauh banget anjir diseretnya sampai ke sana-sana. Iya, bahkan yang membawa isu-isu kematian dan lain sebagainya. Jadi Lu pernah dikaitkan dengan kematian? bukan cuma gue, tapi kalau gue mah udah sampai poster matinya ada. Kalau gue. Nah, ini yang parahnya. Apaan sih? Lu tuh kebanyakan waktu luang sih menurut gue. Iya, makanya Iya kan. nggak sih? Orang haters tuh orang gabut yang nggak ada Ya kerjaan. ngapain sampai bikin poster mati anjir? Makanya gue bilang hater tuh orang-orang nggak maju. Berarti ada ini kayak tanggal lahir sama tanggal mati gitu. Iya, dibuatin. Kayak mereka turut berduka cita terus meninggalnya. Gila, anjir, kebanyakan waktu luang, bener. Gue aja masih ngopi. Berarti orang menunggangi Korizen Yes, itu bener. untuk menjatuhkan lu. Untuk menjatuhkan gue. Oke. Jadinya ketika mereka nyenggol-nyenggol fans lain, kayak misalnya nih, Lotso lah bilang, Iya. Lotso, dikabarkan Lotso meninggal, bla 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 bla. Heeh. Tapi dia ngepost dengan akun yang berusername Korizen _ ini. anjrit. Jadinya fanbase-nya yang jelek. Iya, namanya. dan video-video kayak gitu naik. Herannya itu jutaan views-nya. Jadinya dari fandom-fandom lain pada ngecerca gue. Itu gue sampai bikin video klarifikasi loh. Iya ya, makanya gue bilang lu sering bikin video klarifikasi. Dan masalahnya selalu gede. Iya, Masa iya. fandom yang diajak berantem yang kayak NCTzen, terus habis Wah, itu bro, nggak ada nih. Ada beberapa fandom yang nggak bisa lu senggol. Pertama itu K-popers. K-popers. Kedua wibu. iya. Yang ketiga apa ya? Bola. Iya, Nah, bola. ketiganya disenggol. Wah, sama keler. oknum-oknum ini. Aduh. Masa dia bilang kayak gini, ih Korizen apa? Maksudnya si oknum Korizen Iya. ya, si oknum haters yang pakai nama Korizen itu. Iya. Dia komen kayak gini, ih NCTzen ngikutin namanya Korizen. Padahal gue bikin nama Korizen terinspirasinya dari NCTzen. Ya memang terinspirasi, Terinspirasi. kan. Nggak ada niat buat plagiarisme. Gak ada niat kayak, gue juga suka denger lagu NCT, gue K-popers juga. Iya. Kalau nonton-nonton anime gue juga suka nonton-nonton. Iya. Tapi gue nggak pernah nge-hate fandom lain atau Iya, iya, apapun. iya. Jadi emang udah pure mereka-mereka itu yang pengen ngejatuhin. Emang pengen ngejatuhin. Tapi ngatasnamain Korizen.